Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminatul Mubarakah dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 5A, NIM 1262102131330. Di sini saya akan menjawab pertanyaan materi mata kuliah perencanaan pembelajaran BIPA. Untuk soal yang pertama, mengapa seorang calon pengajar BIPA harus mampu menyusun perencanaan pembelajaran? Alasannya, persiapan mengajar seperti membuat rencana pembelajaran sangat penting sebagai panduan seorang guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Dengan demikian, pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, terus menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. Berikut ini adalah alasan pentingnya guru membuat perencanaan pembelajaran di awal semester, yaitu yang pertama, pembelajaran berlangsung lebih sistematis. Persiapan pembelajaran nomor 1 adalah RPP. Dengan adanya RPP, guru pintar memiliki pedoman dalam merancang sebuah metode pembelajaran yang disenangi siswa. Guru dapat mendesain metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa sehingga siswa dapat belajar dengan bermakna. Misalnya, permasalahan yang akan disajikan dalam diskusi kelas disusun ke dalam bentuk yang siswa sukai. Dengan demikian pembelajaran berlangsung menyenangkan dan membelajarkan. Yang kedua, mempermudah analisis keberhasilan belajar siswa. Program pembelajaran yang tak kalah penting adalah mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam belajar. Keberhasilan siswa tidak harus selalu diukur menggunakan angka. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang guru pintar susun, wajib memuat bentuk penilaian yang akan dilakukan untuk melihat perkembangan belajar siswa. Jika hal itu sudah dilakukan, guru pintar dapat dengan mudah melihat apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum. Yang ketiga, memudahkan penyampaian materi. Dengan RPP, guru pintar dapat mengatur dalam beberapa kali pertemuan sebuah materi pembelajaran dapat diselesaikan. Selain itu, jika ada ketidaksesuaian jumlah tatap muka dalam penyampaian materi di RPP dengan yang ada di kelas, maka guru pintar dapat segera mencari tahu sekiranya di poin mana penyampaian materi tersebut berjalan kurang efektif, sehingga guru pintar memiliki kesempatan untuk mencari strategi penyampaian materi dengan lebih efektif. Yang keempat, mengatur pola pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam RPP dapat diselesaikan sedemikian rupa untuk mengatur pola pembelajaran. Misalnya, jika ada materi yang tidak dapat dituntaskan dalam satu kali tatap muka di kelas, sedangkan waktu pembelajaran sangat terbatas, maka guru pintar dapat merancang pola penyampaian materi. Misalnya di tatap muka pertama membahas tentang dasar-dasar baru di tatap muka, yang kedua membahas hal yang lebih detail dari materi tersebut. Jika dalam pembelajaran online, guru pintar dapat menentukan mana kegiatan yang dapat dilakukan dalam pembelajaran sinkron dan mana kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan secara asinkron. Semua itu diperbolehkan asalkan masih sesuai dengan kurikulum pembelajaran yang berlaku. Untuk alasan yang kelima, menghemat waktu dan tenaga. Persiapan pembelajaran akan lebih matang dengan dibuatnya RPP. Guru tidak perlu lagi bingung menentukan metode, bentuk penilaian, materi, dan lain sebagainya saat mengajar karena semua sudah tertuang dalam RPP. Dengan sedemikian, tidak ada waktu dan tenaga terbuang untuk memikirkan segala persiapan di saat mengajar karena semua sudah disiapkan di awal semester. Untuk yang keenam, bahan evaluasi pembelajaran sekaligus refleksi. Salah besar jika RPP hanya digunakan sebagai pelengkap administrasi yang kemudian disetorkan kepada atasan tanpa dilihat lagi. Guru pintar dapat mengubah RPP yang telah dibuat sebagai bahan acuan untuk melakukan evaluasi sekaligus refleksi apakah pembelajaran di kelas sudah berjalan dengan baik, sudah mencapai tujuan pembelajaran, atau apakah pembelajaran sudah mampu membelajarkan siswa. Guru pintar juga dapat menuliskan kendala yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Untuk soal yang kedua, apa yang dimaksud perencanaan pembelajaran BIPA? Perencanaan pembelajaran BIPA adalah proses
pembelajaran bahasa Indonesia yang kedudukan sebagai bahasa asing secara sistematis dan terencana. Pembelajaran BIPA mempunyai target tertentu dan dituangkan dalam sebuah perencanaan pembelajaran atau program pembelajaran BIPA. Proses dan materi pembelajaran bahasa dikhususkan pada objektivitas dan kebutuhan pembelajaran asing dan bertujuan untuk memungkinkan pembelajaran BIPA untuk berbicara bahasa Indonesia dan mengenal kebudayaan-budayaan Indonesia. Pembelajaran BIPA yang pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan pada umumnya sangat berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan pembelajaran yang berbeda. Oleh karena itu, penyusunan program BIPA juga digunakan metode khusus. Penyusunan program BIPA dapat dilakukan setelah melakukan analisis kebutuhan pembelajaran. Menyebutkan terdapat 4 aspek yang menjadi indikator kebutuhan pembelajaran. Aspek yang pertama, sosiologis, yang meliputi data personal, tujuan pembelajaran, dan hasil yang diinginkan. Yang kedua, aspek religius, terkait dengan bahasa Indonesia yang mana dan seperti apa yang akan diajarkan. Ketiga, aspek psikologis, terkait dengan sikap dan karakter pembelajaran. Pedagogis, terkait kecakapan untuk menentukan langkah pengajarnya. Untuk soal yang ketiga, komponen apa saja yang terkait dengan perencanaan pembelajaran BIPA? Komponen yang pertama yaitu guru, yaitu pengajar. Yang kedua, siswa, yaitu ya siswanya. Untuk yang ketiga, materi pembelajaran. Ini adalah isi pembelajaran atau topik yang akan diajarkan kepada pembelajar BIPA. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran, tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui pembelajaran seperti meningkatkan keterampilan berbicara, menulis, mendengarkan, atau membaca dalam bahasa Indonesia. Untuk yang selanjutnya, metode pembelajaran, pendekatan atau strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pelajar BIPA. Metode dapat menyangkut ceramah, diskusi, permainan peran, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya, media pembelajaran, alat atau sumber daya yang digunakan mendukung proses pembelajaran seperti buku teks, audio, video, presentasi, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya, evaluasi pembelajaran, proses untuk mengukur pemahaman dan prestasi pelajar dalam menyampaikan tujuan pembelajaran ini, termasuk tes, tugas, proyek, atau bentuk evaluasi lainnya. Untuk yang selanjutnya, peran pengajar. Dan pengajar mengelola pembelajaran termasuk perencanaan pengajar, pembimbingan, dan penilaian. Yang selanjutnya, sumber belajar, bahan tambahan yang mendukung pembelajaran seperti kamus, materi, referensi, atau sumber daya relevan lainnya. Terima kasih, itu jawaban UTS dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.